warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda ma ba'd. Para pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita kembali dimudahkan untuk bersama-sama berjumpa di live interaktif Muamalah Kontemporer. Nanti kita akan bersama juga dengan guru kita insyaallah Ustaz Dr. Heroni Tarmizi MA hafizahullah taala. Kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selaku uswah hasanah kita dalam kehidupan. Senantiasa kita bermohon salawat dan salam kita tersambung hendaknya kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat-sahabatnya, dan tentunya kepada orang-orang yang sentiasa istiqomah berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Baik para pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan antum seperti biasa di 0811755606, kita sapa dulu guru kita yang sudah terhubung bersama kita untuk hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di hari ini Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah bikhair Ustaz ya. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa dijaga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita bermohon juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Semoga diberikan rahmat dan nikmat dan juga lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik para pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, seperti biasa kita akan menjawab berbagai persoalan atau pertanyaan-pertanyaan antum melalui telepon langsung di 0811755606 seputar muamalah tentunya, yaitu muamalah kontemporer. Antum bisa bersoal jawab langsung di nomor yang sudah disampaikan tadi dengan menjaga sinyal tetap baik dan lebih fokus ke pesawat teleponnya. Kita ulangi lagi, lebih fokus ke pesawat teleponnya. Seringkali ini kita sampaikan agar komunikasi antum dengan Ustadz ataupun pertanyaan antum yang disampaikan bisa lebih jelas dan jawabannya akan disampaikan nanti atau diterima bisa lebih dipahami. Baik, untuk antum yang mengirimkan pertanyaan atau pesan singkat di layanan WhatsApp, kita sampaikan juga untuk mengetikkan nama, domisili, dan langsung ke poin pertanyaannya. Baik, kita izin kepada Ustadz untuk kita bacakan pertanyaan pertama yang sudah masuk di WhatsApp kita, Ustaz. Nah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya Ustaz, barakallahu fiik. Bagaimana sebaiknya Ustaz sikap orang tua itu yang sering menerima pemberian dari anak yang diperoleh dengan menggunakan kartu kredit dan orang tua tersebut mengetahui hal itu Ustaz? Nah, Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Orang tua ya, mereka menyelamatkan anak-anaknya dari neraka Allah. Allah memerintahkan hal tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah dirimu dan diri keluargamu, anak, istri dan anak-anakmu dari api neraka. Ya. Termasuk yang menjatuhkan anak-anak dan semua manusia ke dalam neraka bila mereka berbuat dosa riba. Dan di antara praktek dosa riba adalah kartu kredit. Karena kartu kredit tersebut penggunanya meminjam uang dari bank ketika mereka menggunakan kartu itu. Mereka memang pada saat transaksi tidak bayar dari uang mereka, tapi pinjaman dari bank. Dan bila si pengguna pemegang kartu kredit ini terlambat membayar dari waktu yang ditentukan, maka ada keharusan dan kewajiban untuk membayar pokok dan riba. Maka orang tua yang mengetahui anaknya melakukan perbuatan riba tentu menjadi kewajibannya untuk menyelamatkan anak-anak tersebut dari neraka Allah Azza wa Jalla. Karena Allah mengancam
pelaku riba ke dalam neraka dan dengan berbagai siksaan yang berat. Wabillahi wallahu ta'ala a'lam. Nah, baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dan nasihatnya kepada saudara kita yang bertanya mengenai orang tua yang menerima pemberian anak dan itu dari kartu kredit, dan itu juga sudah diketahui oleh orang tuanya. Semoga kita bisa memahaminya dan bisa menjaga dari hal-hal yang seperti ini, khususnya untuk orang tua dan juga anak yang ingin memberikan sesuatu yang terbaik untuk orang tuanya. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya sembari kita menunggu telepon antum di 081175500606. Pastikan sinyal yang bagus dan fokus ke pesawat teleponnya atau mengecilkan volume televisinya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, seorang investor itu bekerja sama dengan kontraktor untuk mengerjakan sebuah proyek renovasi kantor wali kota, Ustadz. Saat proyek dijalankan, waktu kerja para tukang dan tenaga itu dibatasi, bahkan sangat-sangat dibatasi. Hanya dikerjakan malam, kalau ada rapat, kerja harus dihentikan. Anehnya, kondisi semacam ini baru diketahui atau diberitahu pihak kantor wali kota setelah pemenangan proyek ditandatangani, Ustadz. Sehingga kontraktor baru tahu kondisi pembatasan jam kerja tersebut. Akibatnya biaya tenaga membengkak dan kontraktor mengalami kerugian cukup serius. Nah, siapa sebenarnya yang harus menanggung kerugian dan risiko ini, Ustadz? Apakah pihak kantor wali kota atau investor atau kontraktor atau ditanggung bersama, Ustadz? Bagaimana jika pihak kantor wali kota tidak mau bertanggung jawab sama sekali? Apakah investor juga bertanggung jawab sehingga modal harus dikembalikan utuh? Nah, Ustaz. Ya, pada dasarnya bila tidak ada ketentuan dari pemberi kerja jam yang boleh mereka bekerja padanya, ya tentu kembali kepada uruf. Uruf kebiasaan berbeda dari suatu kota, dari suatu negeri ke negeri lainnya. Baik. Kalau di Saudi Arabia, seingat saya, itu malah pekerjanya bekerja di waktu malam. Nah. Ya, pekerja bangunan, bekerja di waktu malam dengan penerangan cahaya lampu dan seterusnya. Kalau di Indonesia, itu umumnya pekerjaan-pekerjaan dilakukan di waktu siang. Baik. Maka ketika dia dihalangi, kontraktor dihalangi untuk melakukan pekerjaan di waktu siang, seharusnya pemberi kerja dari awal menyampaikan. Satu, bila tidak dia sampaikan, berarti dia yang melanggar persyaratan. Seharusnya ini pihak kontraktor bisa menuntut pihak beri pekerjaan ke pengadilan. Nah. Baik pengadilan negeri dan pengadilan lainnya yang bisa dia mendapatkan haknya. Wabillahi taufiq. Baik, nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan penjelasannya mengenai pertanyaan dari saudara kita tadi untuk kontrak kerjasama dengan mengerjakan sebuah proyek renovasi di kantor wali kota ya. Mudah-mudahan ini menjadi jawaban dan menjadi kepahaman untuk antum yang bertanya, terutama sekali untuk antum yang punya barangkali persoalan yang sama dengan hal yang ditanyakan oleh saudara kita ini. Baik, untuk antum yang ingin bertanya langsung silahkan ke 081175500606. Sembari kita jawab telepon antum, kita bacakan juga pertanyaan yang ada di layanan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, bagaimana hukumnya menjadi seorang vegetarian, Ustadz? Yaitu melarang atau menjadikan diri kita tidak memakan yang berjenis daging-dagingan. Bukankah ini mengharamkan yang sudah Allah halalkan untuk kita dengan alasan lifestyle dan gaya hidup saja? Nah, Ustadz. Kalau Anda tidak mengharamkan, tapi dengan berbagai pertimbangan, karena memang di daerah Anda yang lebih banyak adalah sayur-sayuran dan daging ayam atau daging sapi atau daging kambing, harganya tidak terjangkau atau hanya terjangkau untuk seorang tertentu,
nggak ada masalah. Baik. Anda tidak mengharamkan makan daging. Kalau ada orang memberikan hadiah daging, ajak makan kambing guling gratis, dia yang bayarin, alhamdulillah terima. Tetapi diajak Anda keberatan karena umpamanya Anda memiliki penyakit yang kalau memakan hal tersebut akan tersulut, ya, atau akan berkembang, bagi hak Anda untuk tidak memakannya. Tapi kalau Anda mengharamkan, halal dan haram bukan prerogatif Anda. Itu adalah otoritas Allah Azza wa Jalla. Wala tasifu alsinatukumul kalim. Hada halalun wa hada haramun litaftaru ala Allahi al-kadhib. Janganlah lidah kalian menyatakan ini halal, ini haram tanpa ada hujjah dari Al-Quran dan Sunnah. Berarti kalian membuat kebohongan di dalam kehidupan di dunia. Wabillahi taufiq. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan penjelasannya dari saudara kita yang bertanya soal vegetarian ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kepahaman untuk kita bersama dan ilmu juga. Kita ke Banyumas. Pertanyaan di line WhatsApp dari Abu Anju di Banyumas. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya. Di lingkungan kami Ustadz itu mau mengadakan acara pengajian dalam rangka peringatan Isra wal Mi'raj. Kami warga dianjurkan untuk mendonasikan uang untuk acara tersebut, sedang kami meyakini acara tersebut tidak sesuai dengan sunnah. Bagaimana cara kami ikut donasi atau tidak, dan apabila ikut donasi diniati taat pemerintah setara RT seperti apa Ustadz? Syukron Ustadz untuk jawabannya, jazakallahu khairan. Wallahu a'lam. Ya, kalau Anda memberikan makanan, kapanpun Anda memberikan makanan tidak ada masalah. Ya, kalau dalam kondisi apapun. Tapi kalau Anda memberikan uang, kemungkinan uang Anda digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau yang melanggar syariat Allah, ya, maka jangan diberikan. Kalau Anda memberikannya karena dimintanya harus uang, dan ini keputusan dari RT RW dan ada surat edaran dan dia wajibkan, bukan sifatnya adalah donasi, maka apa boleh buat? Anda tidak punya pilihan. Baik. Anda tidak berdosa. Tapi saya tidak akan mengira bahwa itu akan ada yang mewajibkan. Biasanya sifatnya donasi. Dan donasi itu tidak pernah wajib. Baik. Wabillahi taufiq. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya. Mudah-mudahan ini juga solusi untuk antum yang bertanya. Abu Anju di Banyumas ya, untuk persoalan donasi ataupun sumbangan peringatan Isra wal Mi'raj ataupun hari besar Islam lainnya yang diyakini oleh sebagian saudara kita sebagai sesuatu yang disyariatkan. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ustadz, apa hukumnya uang dana manfaat dari setoran porsi haji yang 25 juta Ustadz? Syukron Ustadz, jazakallahu khairan, barakallahu fiik, dari Jawa Tengah Ustadz. Wallahu a'lam, itu dana manfaat mereka putar dengan sebuah transaksi sesuai dengan syariat, tidak ada masalah. Kan bukan Anda ambil langsung dimasukkan ke dalam mengurangi biaya ibadah haji. Bahkan seharusnya kalau Anda sudah menunggu sekian puluh tahun, harusnya Anda tidak ada membayar lagi. Baik. Karena Anda membayar porsi umpamanya 25 juta. Bila 25 juta dalam 1 tahun, itu bisa untung kalau Anda putar dengan transaksi biasa yang aman, bisa untung 100%. Berarti dalam tahun kedua, dana Anda sudah menjadi 50. Tahun ketiga, dana Anda sudah menjadi 100. Tahun keempat,
dana Anda sudah menjadi 200. Tahun kelima, dana Anda sudah menjadi 400. Tahun ke-6 sudah 800 juta. Tahun ke-7 1,6 miliar. Tahun ke-8 3,2 miliar. Tahun ke-9 6,4 miliar. Tahun ke-10 12,4 miliar. Kalau Anda waktu tunggunya 10 tahun, itu biayanya sebetulnya yang sudah Anda store itu 14,2 miliar. Ya. Nah. Anda bisa 5 tahun di Mekah seharusnya. Ya. Maka jangan Anda ragukan hanya pertambahan dana manfaat tadi, dan dia juga tidak diberikan ke Anda, langsung dibayarkan ke dalam porsi ibadah haji Anda. Terserah mereka lah. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan penjelasannya. Semoga saudara kita yang bertanya dari Jawa Tengah tadi bisa memahami dari jawaban Ustadz dan juga ilmu untuk kita bersama di hari ini. Tapi untuk antum yang ingin bergabung silahkan ke 081175500606 yang ingin bertanya langsung dengan guru kita insya Allah. Melalui telepon langsung silahkan pastikan sinyal yang bagus dan juga lebih fokus ke pesawat teleponnya. Insya Allah pertanyaan yang antum sampaikan akan langsung dijawab dan semoga bisa menjawab dan bisa dipahami juga untuk kondisi sinyal yang bagus dan lebih fokus ke pesawat teleponnya. Baik, kita bacakan pertanyaan di layanan WhatsApp kita. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukum menukar uang di dalam masjid Ustadz? Nah. Menukar uang adalah bagian dari jual beli, yaitu jual uang dengan uang. Nah. Yang punya uang pecahan ratusan ribu, dia menjual, dia membeli dengan pecahan kecil. Ini termasuk jual beli, dan jual beli dalam Nabi SAW di dalam masjid. Maka hukumnya para ulama mazhab Syafi'i mengharamkan, dan jual belinya tetap sah. Tapi hukumnya haram, berdosa. Kalau mazhab Imam Hambali dan para ulama yang lain, mereka mengatakan jual belinya tidak sah dan mereka berdosa. Billahi taufiq. Baik, syukran jazakallahu khairan untuk jawaban dari saudara kita yang bertanya mengenai tukar menukar uang di dalam masjid ya. Semoga ini jadi perhatian bersama karena barangkali masih banyak saudara kita yang tidak menyadari atau mengetahui hal ini. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu dan kepahaman untuk kita bersama dan bisa kita hindari atau kita jaga hal-hal yang seperti ini memang sesuai dengan tuntunan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya sembari kita juga menunggu telepon antum di nomor yang sama 0811755606. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, afwan izin bertanya. Ustadz, setelah ayah meninggalkan diantaranya 3 rumah dan 1 kios yang masih disewa Ustadz. Jika dibagi harta waris, rumah dan kios setelah dijual apakah dibolehkan Ustadz? Posisi sekarang 1 rumah juga masih ditempati ibu, namun jika menunggu dijual, apakah rumah dan kios yang disewakan saat ini itu mesti dibagi juga hak waris sewanya Ustadz? Jazakallahu khairan, barakallahu fiik Ustadz. Tinggal sejauh iya. Nah. Cukup. Baik Ustadz. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Dari pertanyaan saudara kita tadi ya, mengenai hak waris yang harus dibagi setelah kios dan rumah yang disewa itu dijual dulu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, dari Yuli Widianto di Karawang. Ini mau bertanya Ustadz, Ana seorang karyawan di suatu perusahaan, bolehkah Ana memberikan uang sedekah pada karyawan OB, di mana karyawan tersebut merupakan karyawan perusahaan yang lain yang ditugaskan di perusahaan tempat Ana bekerja Ustadz. Jadi OB-nya di perusahaan lain tapi ditugaskan di tempat beliau dan diberikan uang sedekah pada karyawan tersebut. Jazakallah khair Ustadz. Kalau OB tersebut tidak memberikan jasanya kepada Anda, silahkan. Umpamanya OB di divisi lain, bukan di divisi Anda tidak menggunakan jasanya.
lalu Anda berikan sedekah kepada dia atau hadiah, boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau OB yang bekerja di divisi Anda, di ruangan Anda, ini tidak boleh. Karena Anda akan mendapatkan manfaat dari dia. Kalau Anda juga ingin, maka tanyakan kepada perusahaan outsourcingnya dia. Baik. Boleh dia memberikan hadiah atau sedekah atau tidak. Wabillahi taufik. Nah, baik. Jazakallahu khairan untuk jawaban dan penjelasannya dari saudara kita, Akh Yuli Widianto di Karawang. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjawab dan dipahami untuk pertanyaan yang disampaikan, untuk sedekah ataupun kebaikan yang diberikan kepada OB yang bertugas di tempat perusahaan beliau. Bahkan OB ini bukan dari perusahaannya sendiri. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sembari kita menunggu telepon antum di 0811-755-0606. Kita ingatkan kembali, sering-sering kita ingatkan untuk antum yang ingin bersoal jawab langsung melalui telepon di 0811-755-0606 untuk memastikan sinyal yang bagus dan fokus ke pesawat teleponnya. Baik, kita bacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, bagaimana hukumnya berdonasi kepada korban bencana ataupun saudara-saudara kita yang terdampak banjir di Sumatera dengan menjual alat-alat musik yang kita punya dan uangnya kita donasikan untuk saudara-saudara kita tersebut, karena hanya itu yang bisa kita lakukan, Ustadz. Sementara kita ingin berbuat kebaikan untuk sesama muslim yang terdampak bencana. Mohon nasihatnya, Ustadz. Jazakallahu khairan. Boleh, memang barang yang haram ya dijual, menurut para ulama dijual bila rudoduha, bila setelah dia dirubah bentuknya. Nah, Artinya tidak lagi menjadi alat musik. Ya, kalau umpamanya seruling terbuat dari bambu, Anda tutupin lubang-lubang-lubangnya sehingga dia menjadi bambu. Ya, Anda jual sebagai bambu, tidak ada masalah. Dan uangnya Anda sedekahkan boleh. Wabillahi taufik. nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya serta arahannya dari saudara kita yang bertanya mengenai penjualan alat musik yang dimiliki untuk donasi ataupun bantuan ke saudara-saudara kita yang terdampak di Pulau Sumatera. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjawab dan juga dipahami, dan kita berdoa juga untuk saudara kita di Sumatera. Semoga cepat pulih dan diberikan ketabahan atas musibah ini. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Mohon nasihatnya, Ustadz, untuk suami yang ditagih utang tetapi malah marah-marah kepada istrinya, Ustadz. Padahal dulu waktu meminjam itu dikatakan adalah meminjam uang, bukan meminta. Tetapi ketika ditagih malah suaminya marah-marah, Ustadz. Nah, Ustadz. Ya, adukan ke polisi atau pengadilan agama. Ini bagian dari KDRT. Nah. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya. Untuk ibu barangkali yang bertanya untuk persoalan ini, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa diterapkan juga dan menjadi solusi dari sampaian dari guru kita tadi. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih di layanan WhatsApp kita di 0811-755-0606. Dan untuk antum yang ingin bertanya langsung juga di nomor tersebut, tetapi melalui telepon langsung, bukan di telepon WhatsApp kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, bagaimana memberikan nasihat atau pengertian dari saudara kita yang berkata seperti ini, Ustadz? Mending kita berurusan dengan bank ribawi yang jelas ribanya daripada bank syariah yang ada riba juga tapi berkedok dengan agama. Nah, Ustadz. Ya, itu artinya daripada sakit menahan luka terkena pisau di jari, udah potong aja pangkal dengan kita lebih baik. Nah, itu kebodohan di akhir. Dalam agama Allah tidak ada yang baik-baik mending-mending. Nah. Tinggalkan semua dosa, kemurkaan dari Allah. Jangan Anda berbuat riba dengan bank konvensional, juga jangan berbuat riba dengan bank syariah. Bila transaksi-transaksinya ada yang mengandung unsur riba.
Wabillahi taufik. Taib, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk nasihatnya yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi kepahaman untuk saudara kita yang bertanya untuk persoalan ini. Karena seperti yang disampaikan guru kita, untuk syariat tidak ada soal mending dan mending. Mudah-mudahan kita dijaga dari hal-hal yang seperti ini. Kita coba jawab telepon yang sudah bergabung untuk hari ini di 0811-755-0606. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, dengan siapa di mana Ibu? Dari Pekanbaru, Pak. Ya, silakan Ibu pertanyaannya kepada Ustadz. Iya, dengan siapa di mana, Ibu? Ya, silakan Ibu. Baik, pertanyaannya, saya seorang penjual tanaman hias. Jadi, ada pembeli kita, jadi saya ada 2 tanaman hias yang indoor, outdoor. Jadi ada pembeli kita mau muslim dan non muslim itu melihat tanaman yang ada seperti istilah mereka itu tanaman giok gitu, Ustaz. Tanaman apa? Tanaman giok, Ustaz. Apa tanaman giok? Yang mereka punya kayak kalau yang Chinese itu punya kepercayaan bahwa rezeki kayak gitu. Oh, Feng Shui. Feng Shui kayak gitu. Tapi yang jadi kendala yang Ana tidak merasa nyaman di hati itu, Ana jualnya sama orang Muslim yang juga mereka tanya, Kak ada pohon giok. Itu bagaimana saya transaksi muamalah, tapi memang secara akidah saya bilang sama orang yang Muslim, kalau untuk non Muslim ini sepertinya mereka percaya akan kayak gini, tapi bagi kita tauhid kita nggak mempercayai kayak gitu. Iya Kak, nggak apa-apa. Ini kita butuh untuk dalam rumah, indoor. Tapi ada sebagian yang kita nggak sempat jelasin kayak gitu, Ustaz. Mereka, oh ini tanaman hoki ya. Mereka mau beli gitu. Tapi itu orang Muslim gitu, Ustaz. Gimana dengan muamalah saya, Ustaz? Apa itu tanaman giok itu, Ibu? Gimana, Ustaz? Tanaman giok itu apa, Ibu? Contohnya bambu hoki, itu ada pacira. Sebenarnya itu tanaman yang berfungsi penyaring udara dalam ruangan. Kayak Ya udah Ibu jual sebagai penyaring udara. Kalau dia katakan saya akan gunakan untuk beribadah, nah itu baru enggak boleh. Tapi Anda katakan ini enggak ada hoki-hoki, ini penyaring udara. Hokinya Anda, udara Anda menjadi menjadi segar, bukan udara kotor di dalam ruangan Anda. Ya. Ya, Ibu jualannya tidak ada masalah. Ibu katakan ini bambu, saya jual bambu. Ya. Fungsinya pembersih, penyaring udara di dalam ruangan. Nah, boleh Ibu jual. Ya. Dia macam-macam urusan dia. Oh iya, nah. Taib. Ya, itu aja. Taib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Kecuali dia menanyakan, saya belakangan ini hidup saya nggak tenang, banyak rugi, banyak masalah. Saya mau beli tanaman hoki. Kayaknya ini tanaman hoki ya? Nggak, ini bambu Pak. Nggak ada hoki. Nggak pernah orang bilang ini hoki, ini bambu. Ya. Baik. Kalau Anda mau beli, silahkan beli bambu. Tidak ada beli hoki. Baik. Jelas? Jelas. Taib. Alhamdulillah. Taib, jazakallah khairan Ibu dari Pekanbaru ya. Mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan yang sudah disampaikan tadi. Dan semoga ini juga ilmu untuk kita bersama di kesempatan pagi hari ini. Yang ingin bertanya langsung silahkan seperti ibu kita di Pekanbaru tadi di 0811-755-0606. Dan kita ingatkan kembali untuk ibu tadi lebih fokus ke pesawat telepon ya. Dan untuk saudara kita yang ingin bergabung juga lebih fokus ke pesawat teleponnya. Dan pastikan sinyalnya yang bagus. Baik, kita jawab pertanyaan di layanan WhatsApp sembari kita tunggu telepon antum di nomor yang sama seperti ibu kita tadi yang ada di Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, Ana meminjam uang dan transaksinya via transfer. Dan di situ ada biaya beban, apakah biaya beban ini termasuk hutang, Ustaz? Nah. Kalau dia tagihkan, iya. Kalau dia tidak tagihan, berarti
hibah atau hadiah dari dia. Taib. Nah, taib. Jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dan jawabannya dari pertanyaan saudara kita yang bertanya mengenai biaya beban yang ada di transfer yang dilakukan ya. Semoga menjawab dan bisa dipahami dan juga ilmu untuk kita bersama di pagi hari ini. Pemirsa Hasil TV dimanapun antum dan antuna berada, untuk antum yang ingin bergabung langsung silahkan ke 081175500606 melalui telepon langsung dan sinyal yang bagus yang dipastikan dan fokus ke pesawat teleponnya. Taib, kita jawab pertanyaan di layanan WhatsApp. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya. Ustadz, insya Allah Anda akan umroh awal Ramadan Ustadz. Bismillah. Membawa saudara yang sakit lutut, itu rencana akan tawaf sunnah menggunakan bagi kar atau bugi kar yang ada di top floor Masjidil Haram dan yang pembelian tiketnya itu di dalam masjid. Bagaimana hukumnya ini Ustadz? Dari Ummu Fatimah di Bambu Apus, Jakarta Timur Ustadz. Beliannya kan di daerah Marwah ya. Sofa, maaf. Adalah sofa. Sofa itu pembahasan para ulama, dia tidak termasuk Masjidil Haram. Ya. Nah. Akan tetapi karena kondisi membesar, ya, kebutuhan membesar, dia dibangun. Akan tetapi hukumnya bukan hukum Masjidil Haram. Tapi dalam kondisi sekarang dia memang Masjidil Haram. Maka wallahu a'lam, mungkin para pihak yang berwenang melihat mengembalikannya kepada hukum asalnya, bahwa sofa bukan masjid. Sofa dan Marwah bukan masjid. Baik. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari saudara kita ya. Dari Ummu Fatimah di Bambu Apus, Jakarta Timur. Mudah-mudahan bisa menjawab dan diberikan kepahaman dari pertanyaan yang disampaikan tadi. Baik, kita masih menunggu telepon antum di 081175500606 yang ingin bertanya langsung kepada guru kita untuk hari ini. Silahkan, tafadhol untuk pertanyaannya dan pastikan sinyal yang bagus dan juga lebih fokus ke pesawat teleponnya. Baik, kita jawab kembali pertanyaan yang ada di layanan WhatsApp kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, adakah solusi agar saya bisa mengantar anak saya sekolah tanpa harus berdosa karena harus meninggalkan kantor, dalam tanda kurung terlambat masuk kantor Ustadz. Saya ingin memakai jasa ojek untuk mengantar, tapi saya keberatan untuk membiayainya karena pendapatan yang pas-pasan Ustadz. Nah. Sudah tidak mampu dan anak memang tidak bisa juga menggunakan fasilitas umum, kendaraan umum, ya. Nah. Dan tidak mungkin juga jalan kaki. Jalan kaki tidak ada masalah. Ya. Baik. Tidak ada masalah, insya Allah aman. Kalau tidak, diantar oleh istri Anda dan seterusnya. Bila memang tidak memungkinkan semua hal tersebut, sehingga menjadi mendesak untuk menggunakan ojek tadi, Anda bisa datang ke lembaga amil zakat untuk mengambil hak Anda. Bila itu merupakan kebutuhan yang sangat mendesak, sehingga mereka melihat, lembaga amil zakat yang melihatnya, dan bila itu hak Anda akan memberikan kepada Anda. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya serta arahan solusinya. Mudah-mudahan ini menjawab dari pertanyaan saudara kita yang menanyakan mengenai pengantaran ataupun mengantar anak sekolah yang tidak atau terkendala dengan hal-hal yang sudah disampaikan tadi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi dan jawaban dari pertanyaan antum. Dan juga menjadi jawaban juga untuk saudara-saudara kita yang barangkali punya persoalan yang sama dengan yang ditanyakan ini. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya. Ustadz, bagaimana hukumnya jika kita berhaji atau umroh yang dananya ditalangi oleh bank, kemudian kita mencicil untuk melunasinya setelah selesai ibadah? Demikian Ustadz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Ibadah apa? Umroh apa haji? Umroh katanya Ustadz. Yang dananya di... Umroh ditalangi. Nah Ustadz. Lihat kemampuan Anda.
Haji hanya bagi yang mampu. Kalau tidak mampu jangan berhutang. Tapi kalau Anda punya aset belum terjual, ya, maunya rumah dan tanah yang harganya ratusan juta, Anda hanya mendesak sekarang untuk berangkat umroh dengan menggunakan biaya umpamanya 20-30 juta. Ya, kalau ada aset Anda yang belum terjual ingin dijual, tidak ada masalah. Nah, Wabillahi taufiq. baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya dari pertanyaan saudara kita. Kita coba terima di 081175500606. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana, Ibu? Dengan hamba Allah di Kepri. Iya, silakan hamba Allah di Kepri, pertanyaannya kepada Ustaz. Afwan, saya mau tanya Ustaz, setelah mengenai hak waris, setelah ayah meninggal itu saat ini ayah meninggalkan seorang istri, ibu saya dan 3 anak perempuan dan 2 orang paman saya. Yang saya tahu ada ustadz yang bilang karena saat ini ayah tidak punya seorang anak laki-laki, maka paman berhak mendapat harta waris dari ayah saya tersebut. Namun pas waktu saya waktu ibu saya coba bilang ke paman tentang hak waris yang ayah tinggalkan berupa 3 rumah dan 1 kios, tapi dalam posisi masih disewakan saat ini, paman langsung bilang kalau itu untuk anak-anaknya saja, anak-anak ayah saja. Mengapa saya mendapat bagian? Beliau bilang seperti itu. Malahan seharusnya saya yang bertanggung jawab untuk memberikan nafkah setelah ayah meninggal. Yang jadi pertanyaannya, bagaimana status sisa hak waris paman saya tersebut, Ustadz? Apakah boleh kami mengambilnya setelah mendengar pernyataan dari beliau tersebut? Sebaiknya ibu menanyakan, maksudnya Anda menghibahkan hak waris Anda kepada anak-anak. Ya, kalau tadi dia mengatakan tidak ada hibah, dia mengira tidak ada haknya dia. Katakanlah dalam firman Allah, istri dapat 1/8. Kemudian anak dapat 2, berapa orang anak perempuan? Anak perempuan 3 orang, Ustaz. 2/3. Ya, 8 dengan 3, 24. Istri mendapat 3/24. Anak-anak mendapat 16/24. Sisanya 5/24. Itu untuk asobah yang Nabi mengatakan, "Fama baqiya fali aula rajulin zakar." Bila ada tersisa untuk laki-laki yang terdekat. Laki-laki yang terdekat adalah anak, tidak ada anak, ayah sudah meninggal, adalah saudara. Itu paman Anda yang berdua tadi. Sampaikan ke mereka, ada hak Anda, yaitu 5/24, berdua. Kalau ingin dihibahkan keponakan, dan yang perempuan, anak perempuan saudara Anda yang bertiga, itu silahkan dihibahkan. Apakah dibagi rata atau seperti apa? Ya. Adapun kebaikan Anda para ipar yang ingin memberi nafkah kepada keponakan-keponakan, sekarang sepertinya belum perlu, karena keponakan-keponakan mendapatkan waris dan itu cukup untuk hidup mereka. Tapi suatu saat mereka dalam kesulitan, ya Anda diberikan kelapangan, ya itu kebijakan masing-masing Anda aja. Itu sebaiknya ibu Anda sampaikan kepada mereka berdua. Wabillahi taufiq. Minta rekaman tadi ke televisi, sampaikan ke ibu, biar ibu menyampaikan itu ke 2 paman Anda. Wabillahi taufiq. Baik,
Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari saudari atau ibu kita di Kepri ya. Mudah-mudahan bisa menjawab dan dipahami. Kalau memang kurang jelas, bisa nanti rekaman ini kita sampaikan kepada ibu di Kepri untuk disampaikan kepada pamannya yang belum tahu hak waris yang ternyata ada untuk beliau dari ayahanda yang sudah meninggal ataupun wafat. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya sembari kita menunggu telepon antum di nomor yang sama seperti ibu yang di Kepri di 0811 755 0606 dan pastikan sinyal yang bagus, tentunya juga fokus ke pesawat teleponnya. Baik, kita bacakan pertanyaan di layanan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz, dalam sistem KPR, calon pembeli membayar uang booking rumah misal Rp500.000, Ustaz. Rp500.000 dan rumah tersebut belum dibangun. Apabila rumah tersebut sudah jadi dan si pembeli terima kunci, barulah si pembeli membayar angsuran akad ke pihak bank. Apakah akad seperti ini boleh, Ustaz? Dari Ummu Sa'ad di Makassar. Naam, Ustaz. Kalau akadnya ke pihak bank dan banknya adalah bank syariah, ya, Nah, kemudian tidak ada denda keterlambatan, tidak ada masalah. Wabillahi taufiq. baik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya dari Ummu Sa'ad di Makassar. Yang mudah-mudahan bisa menjawab dari jawaban yang disampaikan oleh guru kita tadi dan ilmu juga untuk kita bersama. Baik, di belakang Ummu Sa'ad kita akan coba bacakan pertanyaan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, apakah kena hukum orang tua yang ternyata anaknya berebut warisan di dunia, Ustaz? Nah, Bila mereka sudah mengajarkan ketentuan Allah tentang hak waris dan mereka mengajarkan pada anak-anaknya untuk bertakwa kepada Allah dan juga mereka mengajarkan kepada anak-anaknya bahwa akan ada hisab dalam masalah harta di akhirat. Min aina tasabahu wa fima anfaqah. Dari mana harta kalian dapatkan dan untuk apa kalian belanjakan. Bila kalian dapatkan dengan merampas hak waris saudara kalian, maka akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan nanti akan kalian bayar kepada saudara yang kalian zalimi dalam bentuk pahala kalian. Bila hal itu sudah disampaikan dan sudah diajarkan, maka tentu tidak ada lagi tuntutan bila mereka setelah wafatnya melakukan dosa dalam masalah harta yang ditinggalkan. Wabillahi taufiq. baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab juga dari pertanyaan saudara kita tadi. Jika sudah disampaikan hal-hal yang sudah memang sesuai ketentuan syariat, insya Allah ini tidak akan sampai azab kepada orang tua kita. Dan jika belum, ini juga menjadi tanggung jawab untuk yang tidak menyampaikannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dari saudara kita. Baik, kita coba terima telepon di 0811 755 0606. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan siapa di mana, Ibu? Ini Ibu Dewi Mutia di Aceh. Ya, Ibu Mutia di Aceh, silakan pertanyaan kepada Ustaz. Ya, pertanyaan saya ingin tahu persis ini Ustaz, kan ada, ya saya sedang katakan ini. Saya ingin menanyakan tentang pelepasan zakat dari kematian adik saya. Ada sejumlah uang untuk anak laki-lakinya, untuk mama dirinya, itu sudah semua. Ini sekarang setelah dia berupa uang, ada uang tertentu ingin dilepaskan zakat. Siapa saja berhak, Ustaz, yang bisa terima? Nah, itu kami menjadi orang yang waris ingin atau melaksanakan. zakat, Ibu? Dia mulanya warisan. Nah, tapi kemudian kan sudah berupa uang yang kami yakini itu memang kami ingin lepas gitu untuk Ingin zakat. dibagi. Cuman ingin dibagi ya pada seni-seni mana saja. Kalau itu zakat dari sebuah warisan yang sifatnya uang. Kalau sifat Tidak rumah ada satu, zakat enggak. dari warisan.
Oh, tidak Itu ada kalau zakat sudah dari waris. diterima, Ya, sudah Ustaz. diterima oleh ahli waris uang, Mm-mm. dan uang itu digabung dengan uang lainnya ahli waris, Ya, dan sudah Ustaz. setahun lamanya baru ada kewajiban zakat. Oh, itu Adapun toh, waktu bukan di baru waktu. diterima tidak ada kewajiban zakat. Oh, demikian Ustaz. Ya, kami terus Ya. sudah menyisihkan dengan penuh ikhlas begitu. Dari suatu jumlah katakan ada pesangon nilainya misalnya 1 miliar gitu kan Ustaz kan. Setelah bagi anak ini itu semua mereka sudah oke sesuai hukum yang berlaku. Tapi kami berpikir setelah dia berupa yang sifatnya uang, kami sisihkan dulu dari sejumlah itu sebuah zakat dengan hitungan yang kami hitung dalam 1.025.000. Apa itu benar Ustaz? Ya, kalau Ibu terima pesangon, itu pesangon itu kan gabungan akumulasi dari dana yang Ya. sudah bertahun-tahun kan ya. Iya, gitu Ya lah. kan semenjak Kalau Ibu dia bekerja iyalah mungkin katakan 30 tahun yang lalu dari awal bekerja sampai Ibu pensiun, itu diambil dari potong dari gaji Ibu ditambah dengan subsidi dari perusahaan atau pemerintah. ya orang Ya. kasih subsidi tinggi. Itu Karena dia sebentar. baru kerja tidak sampai 10 tahun terus meninggal kena kanker kan adik saya. Sehingga saya tahu persis jumlah miliar itu tidaklah karena potongan, bukan seperti pensiun saya selaku PNS Ustaz kan. Nah gitu. Jadi itulah makanya saya jadi kami beranak lah, anak-anak dia semua sudah mengeluarkan dari jumlah sekian ratus juta misalnya jadilah sekian puluh juta. Nah mulai bingung ini siapa yang pantas kami kasih begitu. Kami lepas selain misalnya nanti ke badan amil ataukah lepaskan habis sama badan zakat begitu, nggak usah dipikirin. Tapi di depan mata kita memang banyak orang-orang yang ingin kita beri Pak, memang sangat pantas gitu. Jadi kami jadi serba bingung, ada yang pantas atau ada yang lain lagi yang kami tidak dapat jangkau gitu Pak, nggak sanggup pikir Yang gitu di Pak. dekat orang Ibu aja, di dekat orang-orang sekitar Ibu yang mustahik, yang pantas, berikan zakat. Benar. Nah, terima kasih banget Ustaz. Kamu dari Banda Aceh Pak, sedang musibah nih. Tapi teringat kami tentang hal itu ya. Jadi hanya orang yang dekat-dekat saja yang memang pantas. Laksana guru Ya, karena ngaji itu Ibu kami ketahui yang lain yang tidak terjangkau ya jangan, siapa tahu dia tidak pantas. Oke, sudah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillahirabbil Ya, ya, alamin. Salam kami dari Aceh. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Allah Waalaikumsalam. angkatkan musibah baik kaum muslimin di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, dan ketahuilah setiap musibah karena Allah mencintai Anda semua. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Nabi mengatakan, bila Allah mencintai suatu kaum, maka Allah uji mereka. Baik. Maka Anda adalah kaum-kaum yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Cinta itu tidak harus berarti dalam kenikmatan, kadang dalam bentuk ujian. Wabillahi taufiq. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dan nasihatnya kepada ibu atau saudara kita yang ada di Aceh, dan seperti yang dinasihatkan Ustaz tadi, mudah-mudahan juga diberikan ketabahan untuk saudara kita yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Kepulauan Sumatera. Dan sepertinya itu pertanyaan terakhir ataupun telepon terakhir yang bisa kita jawab untuk hari ini. Semoga kita ke depan atau pekan depan kita bisa bersama guru kita kembali. Seperti biasa sebelum kita tutup, kita minta sedikit kata nasihat dari guru kita. Falyatafadhal mashkur Ustaz. Wa anil akhwati fillah, selagi kita masih hidup, masih sehat, menjadi kewajiban kita untuk mengajarkan kepada orang-orang yang kita cintai, yang diamanahkan oleh Allah untuk mendidiknya, yaitu anak-anak dan keluarga dekat, mengajarkan mereka akan syariat Allah Azza wa Jalla, termasuk diantaranya dalam masalah harta, baik dalam mencari harta ataupun dalam membagi harta waris. Sehingga ketika ajal menjemput Anda dan Anda meninggalkan harta tersebut mereka perlakukan seperti apa yang Anda ajarkan, yang itu merupakan
ketentuan dari Rabb Jalla fi'ula. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam taufiq. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk ilmu dan juga waktunya di kesempatan hari ini. Semoga apa yang sudah dijawab dan disampaikan oleh guru kita tadi menjadi ilmu dan bekal untuk kita bersama guna menerapkan muamalah dalam kehidupan kita sehari-hari, dan ilmunya bisa kita sampaikan juga kepada orang-orang tercinta yang khususnya menjadi tanggung jawab kita di dunia wal akhirat. Semoga kita semua bisa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita permohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segera mengangkat musibah dan juga yang terjadi di Kepulauan Sumatera untuk saudara-saudara kita yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor. Untuk antum yang selalu mempunyai kelapangan dan kemudahan rezeki untuk membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak di Kepulauan Sumatera. Semoga menjadi amal jariah dan kebaikan untuk semuanya. Barakallahu fiik, jazakumullah khairan untuk perhatian antum semua. Afwan untuk semua salah kata kita bicara. Semoga di pekan depan kita akan bersama guru kita kembali guna menjawab berbagai persoalan antum seputar muamalah kontemporer. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan Hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia.